Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Amsal pasal yang ke-10, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang jaminan Tuhan. Berbicara tentang jaminan atas kehidupan kita saudara. Setiap manusia membutuhkan jaminan. Bahkan manusia berjuang habis-habisan supaya kehidupan mereka terjamin. Ada begitu banyak hal yang dikerjakan oleh manusia supaya di masa depan hidup mereka terjamin. Ada begitu banyak yang mereka ikuti seperti asuransi misalnya, seperti jaminan masa tua misalnya, persiapan-persiapan untuk masa depan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu semua dikerjakan, diperjuangkan supaya hari depan terjamin, supaya ada jaminan di masa depan. Ya saudara, itu semua hal yang baik. Tapi kalau kita mencoba untuk merenungkan, apakah yang bisa menjamin hidup ini? Siapakah yang bisa menjamin hidup ini? Karena apa yang kita persiapkan, apa yang kita sudah pikirkan jauh-jauh hari, dengan seketika semuanya bisa hancur. Kita melihat peperangan yang terjadi saat ini, saudara. Bayangkan mereka-mereka yang ada di daerah peperangan sana. Apa yang mereka sudah persiapkan dari dulu-dulu, dari jauh hari, hancur semuanya dengan seketika. Betapa menyedihkannya, saudara, apa yang sudah dipersiapkan untuk menjadi jaminan di masa tua, untuk menjadi jaminan di masa depan, ternyata semuanya hancur. Nah itu sebabnya saudara, saat ini saya rindu kita belajar tentang jaminan Tuhan. Apa saja jaminan Tuhan dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita mengalami jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian saya akan menjelaskan firman Tuhan ini secara sistematis dan secara ekspositori kepada setiap saudara. Kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Amsal-Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya.
Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah Amsal Salomo. Dan Salomo menegaskan melalui amsal-amsalnya ini bahwa ada jaminan dari Tuhan. Dan dia menjelaskan apa saja yang menjadi jaminan Tuhan dan bagaimana kita untuk meraih dan mengalami jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Yang pertama yang saya ingin kita lihat adalah apa saja yang menjadi jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, ayat 3 dikatakan, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Saudara, yang pertama di sini yang Tuhan tegaskan, firman Allah tegaskan adalah bahwa Tuhan menjamin pemeliharaan terhadap orang-orang benar, terhadap umat-umatnya. Firman-Nya menegaskan bahwa tidak Dia biarkan umatnya menderita kelaparan. Dia memelihara, Dia mencukupkan. Itu jaminan Tuhan bagi saya dan saudara. Siapapun kita, apapun keadaan kita, hari ini jaminan firman Tuhan bagi setiap kita adalah bahwa Dia akan memelihara kita. Mungkin saat ini ada keadaan yang begitu sulit, keadaan yang tidak pasti, keadaan yang berat yang saudara sedang hadapi di dalam kehidupan saudara. Tetapi ketahuilah, sebagai orang percaya, sebagai umat-umat Tuhan, ada jaminan Tuhan bagi kehidupan saudara, sehingga saudara tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, saudara tidak perlu hidup dalam kecemasan, karena firman-Nya menegaskan bahwa Dia menjamin pemeliharaan atas kehidupan kita. Hari ini, apapun situasi hidup saudara, apapun situasi keluarga saudara, bagaimanapun keadaannya, mari jalani hidup dalam Tuhan. Mari jalani semuanya, hadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Dan ketahuilah saudara bahwa Tuhan memelihara kehidupan saudara. Lalu jaminan yang kedua, saudara, kita melihat di ayat yang keempat, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Di sini dibandingkan antara kemiskinan dan kekayaan. Dan yang menjadi jaminan Tuhan adalah jaminan kekayaan. Saudara, ketika melihat dan mendengar, merenungkan firman Tuhan, saya bersemangat, dan saya juga bersemangat untuk mendidik jemaat-jemaat Tuhan, khususnya mendidik orang-orang muda. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ada jaminan Tuhan bagi kita, yaitu jaminan kekayaan. Ada orang-orang berkata bahwa kalau berbicara tentang kekayaan itu adalah teologi sukses. Saudara, kita tidak bisa memungkiri bahwa di dalam Alkitab begitu banyak jaminan-jaminan Tuhan tentang kekayaan, termasuk ayat ini menegaskan bahwa ada jaminan kekayaan bagi orang rajin. Artinya kalau kita rajin, maka kita akan mengalami kekayaan dalam Tuhan. Ada jaminan kekayaan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Ya, memang ada kasus-kasus khusus. Tuhan izinkan bagi seseorang untuk mengalami penderitaan, untuk menderita, siap menderita untuk Tuhan.
untuk mengalami kekurangan sekalipun dalam mengiring Tuhan. Ada kadang-kadang Tuhan izinkan kasus-kasus tertentu demikian. Dan kita tidak boleh menghakimi yang demikian karena memang itu kehendak Tuhan atas kehidupannya. Tetapi kita pun tidak boleh menghakimi orang-orang yang mengajarkan dan memahami kebenaran firman Tuhan, bahwa kalau hidup dalam kerajinan maka ada jaminan kekayaan bagi orang tersebut. Artinya saudara, dalam kehidupan ini apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, mari kita jalani. Dan kemudian kalau ada jaminan untuk mengalami kekayaan, mari kita imani, mari kita raih, mari kita terapkan bagaimana supaya kita mengalami jaminan kekayaan tersebut. Karena dengan kita diberi jaminan kekayaan dan kemudian kita mengalami kekayaan, kita bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Artinya saudara, mengalami kekayaan itu bukan sesuatu yang salah, malah itu merupakan satu kesempatan untuk bisa memberkati banyak orang. Semakin kita diberkati, semakin kita dijadikan kaya, kita bisa semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Nah saudara, jaminan yang kedua bagi saya dan saudara adalah jaminan kekayaan. Lalu berikutnya dikatakan juga di ayat yang ke-6, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Saudara, di sini ditegaskan bahwa ada berkat bagi kita orang-orang benar. Ada berkat yang Tuhan persiapkan bagi umat-umatnya. Ada berbagai bentuk berkat yang Tuhan persiapkan bagi kita. Dan jaminan itu Allah persiapkan bagi setiap orang benar. Nah, pertanyaannya hari ini saudara, apakah kita hidup dalam kebenaran? Karena jaminan berkat ini diberikan kepada orang benar. Nah, nanti kita akan lihat saudara, apa saja persyaratan-persyaratan untuk mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan. Tetapi yang saya ingin kita pahami terlebih dahulu bahwa jaminan Tuhan yang ketiga dalam konteks firman Tuhan ini adalah jaminan berkat. Tuhan ingin memberkati kehidupan saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun situasi saudara, bagaimanapun keadaan kehidupan saudara saat ini, dengar, ada jaminan berkat yang Tuhan persiapkan bagi saudara. Allah ingin memberkati kehidupan saudara. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Saudara rindu berkat Tuhan? Ada jaminan Tuhan untuk memberkati saudara. Itu sebabnya mari kita jalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya kita mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan ini. Yang ketiga yaitu jaminan berkat. Bahkan di ayat yang ke-7 juga dikatakan saudara, bahwa kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Orang-orang yang hidup dalam kefasikan akan menjadi busuk, dan namanya juga menjadi busuk di depan banyak orang. Tetapi kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Wow, artinya apa saudara? Ada jaminan untuk menjadi berkat. Bahkan setelah menjadi kenangan, artinya setelah mati pun orang itu atau umat Tuhan, orang benar bisa menjadi berkat. Bukankah itu kehidupan yang berguna? Bukankah itu kehidupan yang berharga? Bukankah itu kehidupan yang berarti saudara? Yaitu kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan hari ini dengar, ada jaminan firman Tuhan bagi saya, ada jaminan firman Tuhan bagi saudara, bahwa hidup kita bisa menjadi berkat. Yang penting di sini dikatakan adalah bahwa orang fasik namanya menjadi busuk. Artinya jangan hidup dalam kefasikan. Karena kalau hidup dalam kefasikan tidak akan menjadi berkat, malah menjadi kebusukan. Ketika orang ingat, maka hal-hal yang busuk, hal-hal yang bau yang Tuhan, yang orang ingat dari orang tersebut, orang yang hidup dalam kefasikan tersebut. Tetapi bagi saya dan saudara, ada jaminan firman Tuhan bahwa kita akan menjadi berkat. Jadi saudara, jaminan firman Tuhan bagi setiap kita hari ini adalah jaminan pemeliharaan. Dia akan memelihara kita, Dia akan mencukupkan kita. Bahkan lebih daripada itu, ada jaminan Tuhan, yaitu jaminan kekayaan. Tuhan ingin kita kaya. Ada jaminan Tuhan tentang berkat.
Ada berbagai bentuk berkat yang Tuhan bisa persiapkan bagi kita. Bahkan ada jaminan firman Tuhan untuk kita menjadi berkat. Wow, kalau hidup kita dipelihara Tuhan, kita diberkati, dijadikan kaya, dan kita diberkati dalam berbagai aspek kehidupan kita, dan kemudian kita menjadi berkat bagi orang lain, maka hidup kita akan begitu indah, saudara. Nah, sekarang yang saya ingin kita renungkan adalah bagaimana supaya kita mengalami jaminan-jaminan tersebut. Bagaimana supaya jaminan-jaminan Tuhan tersebut menjadi kenyataan, diwujudkan dalam kehidupan kita. Maka dikatakan di sini, saudara, di ayat 3, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Saudara, dibandingkan oleh Tuhan di sini antara orang fasik dan orang benar, di mana keinginan orang benar ditolak Tuhan. Mereka berdoa, mereka berseru pun ditolak oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Artinya Tuhan memelihara. Siapa yang dipelihara? Orang benar. Artinya apa, saudara? Kalau kita mau mengalami jaminan pemeliharaan Tuhan, jaminan-jaminan firman Tuhan, maka syarat pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita adalah hiduplah dalam kebenaran. Kalau saudara rindu jaminan-jaminan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan saudara, hiduplah dalam kebenaran, saudara. Karena dengan hidup dalam kebenaranlah, maka kita akan mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan. Ada begitu banyak orang berseru kepada Tuhan. Mereka rindu mengalami mujizat, mereka rindu mengalami jawaban doa, mereka rindu keinginan mereka tercapai, tapi doa-doa mereka tidak didengar, apa yang mereka rindukan tidak terwujud, saudara. Kenapa, saudara? Karena sekalipun mereka berdoa, bahkan mereka begitu tekun berdoa, mereka begitu kuat berdoa, tetapi mereka tidak menjalani kehidupan dalam kebenaran. Saudara, sebenarnya doa itu bukan hanya waktu kita sujud dan meminta kepada Tuhan. Bagaimana kita menjalani hidup kita itu bagian dari doa. Kalau saudara berseru dengan kusuk, berlutut di hadapan Tuhan, menangis di kaki Tuhan, dan selesai berdoa, lalu saudara jalani hidup saudara dalam kefasikan, semuanya itu sandiwara, dan Tuhan tidak berkenan kepada doa yang demikian. Karena doa itu sekali lagi bukan hanya waktu kita bersujud, tetapi bagaimana kita menjalani hari-hari kita, itu bagian dari doa kita. Nah, jadi bagaimana supaya kita mengalami jawaban doa kita? Kita mengalami jaminan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Maka yang pertama, jalani hidup dalam kebenaran, saudara. Bagaimana supaya usaha pekerjaan saudara berhasil? Berdoalah dan jalani hidup dalam kebenaran. Bagaimana supaya bisnis saudara, Tuhan bekerja di sana, jalani hidup dalam kebenaran. Lakukan dan terapkan semuanya kebenaran di sana. Terapkan prinsip-prinsip kebenaran di sana. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan memelihara bisnis saudara, memelihara usaha pekerjaan saudara. Tuhan campur tangan di sana. Jadi yang pertama, saudara, untuk mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran. Lalu yang kedua, di ayat 4 dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara, di sini jaminan kekayaan. Jaminan itu diberikan kepada orang rajin, sedangkan tangan yang lamban, tangan yang malas, itu akan menjadikan miskin. Artinya di sini, saudara, jaminan firman Tuhan ini akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita ketika kita menjadi anak Tuhan yang rajin. Nah, saudara, di sini yang banyak kali orang salah memahami, baik hamba Tuhan, baik umat Tuhan, bahkan kadang-kadang hamba Tuhan salah mengajarkan umat-umat Tuhan sehingga pemahaman-pemahaman itu menjadi salah. Banyak kali hal-hal yang berhubungan dengan mengandalkan Tuhan, berdoa dengan iman, itu diajarkan dengan cara yang salah. Seringkali ketika menyampaikan, ketika mengkhotbahkan
firman Tuhan atau mengkhotbahkan tentang jaminan Tuhan, tentang doa yang dijawab, tentang keberhasilan dan sebagainya. Hal yang dikhotbahkan atau hal yang diajarkan tersebut tidak seimbang. Artinya kalau kita kuat berdoa dan semakin kuat berdoa, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi di sisi lain tidak diajarkan bahwa selain kuat berdoa, kita juga harus kuat bekerja. Kalau kita andalkan Tuhan, kita percaya, kita beriman sungguh-sungguh, maka tidak ada yang mustahil. Kita akan tinggal berdiam diri, lalu kemudian Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Dengar saudara, firman Allah, kalau kita belajar keseluruhan firman Tuhan, memang kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena semuanya ada dalam tangan Tuhan. Kita harus berdoa meminta sungguh-sungguh dalam Tuhan, karena semuanya bersumber dari Tuhan. Tetapi di sisi lain saudara, yang menjadi bagian kita juga harus rajin sungguh-sungguh supaya semuanya bisa menjadi kenyataan. Jadi yang kedua di sini saudara, yang menjadi syarat untuk kita mengalami jaminan Tuhan, kita harus rajin. Kita harus rajin. Saudara mungkin berbisnis. Apa yang harus saudara lakukan dalam bisnis saudara? Andalkan Tuhan, karena kalau Tuhan tidak berkehendak, dalam hitungan detik semuanya bisa hancur. Lalu kemudian berserulah kepada Tuhan, karena dialah yang akan mengaruniakan semuanya. Tetapi jangan berpangku tangan dan kemudian secara pasif mengharapkan Tuhan akan menjadikan bisnis saudara besar. Tetapi jadilah orang-orang yang rajin. Saudara, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan saja, mereka bisa berhasil dengan rajin. Karena mereka rajin sekali. Bahkan jam tidur mereka kurangi, jam istirahat mereka kurangi. Untuk apa? Untuk bisa bekerja dengan rajin. Nah saudara, apalagi kita. Karena kalau orang yang tidak mengenal Tuhan saja dengan rajin mereka bisa berhasil, kita bisa rajin dan kemudian ada Tuhan juga yang menolong dan bekerja dalam hidup kita. Seharusnya kita lebih berhasil dari siapapun. Nah, yang menjadi masalah kita apa? Masalah kita adalah masalah kerajinan. Terlalu banyak kita berat sebelah mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, itu semuanya baik. Tetapi di sisi lain kita melupakan bahwa kita harus sangat-sangat rajin. Kita harus rajin dan rajin. Mari dalam pekerjaan saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang rajin di sana. Jangan sampai saudara yang anak Tuhan, saudara pula yang paling malas. Dalam bisnis saudara yang harus paling rajin di sana. Rajinlah, rajin belajar bagaimana supaya menjadikan bisnis saudara berhasil. Rajin bekerja bagaimana menjadikan bisnis saudara berhasil. Rajin dalam semua hal. Jadilah lebih rajin dari semua orang saudara, untuk saudara mengalami jaminan-jaminan Tuhan. Jadi jaminan Tuhan itu akan menjadi kenyataan bagi kita ketika kita rajin. Rajinlah. Hari ini koreksi hidup saudara, seberapa rajin saudara. Jangan sampai menjadi anak-anak Tuhan yang malas saudara. Saya sampai hari ini berjuang. Saya tidur jam 11 malam, lalu kemudian jam 3 pagi sudah bangun, mengerjakan pekerjaan pelayanan melalui media sosial. Saudara bayangkan, dan itu terus dan sepanjang hari, hampir tidak ada waktu berhenti. Saya harus melakukan banyak hal untuk bisa melayani puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang melalui media sosial. Saudara, jadilah orang yang rajin, maka saudara pasti akan berhasil. Lalu kemudian yang terakhir saudara, di ayat 5 dikatakan, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Hal yang bisa kita lihat di sini saudara adalah tentang manajemen. Siapa yang mengumpulkan pada waktu musim panas, artinya dimanage, diatur semuanya sesuai, dan diatur semuanya sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi dan sebagainya. Artinya ada pengaturan yang baik di sana. Dan yang menjadi masalah banyak anak-anak Tuhan seringkali adalah manajemen. Banyak orang yang berdoa kepada Tuhan, melakukan banyak hal, tetapi ketika tidak memanage dengan baik, semuanya hancur juga. Jadi
Selain kita harus rajin bekerja, kita juga harus memanage, kita bangun satu sistem. Kita manage satu sistem dalam semua bidang atau aspek kehidupan kita, di mana melalui manajemen ini akan teratur semuanya. Dan kita akan mengalami jaminan firman Tuhan. Bagaimana saudara dipercayakan hal besar kalau hal kecil saudara tidak bisa manage, tidak bisa dipercaya, tidak bisa atur dengan baik. Tetapi ketika saudara dipercayakan oleh Tuhan hal kecil dan kemudian saudara manage dengan baik, Tuhan akan mempercayakan hal besar. Ketika dia percayakan hal kecil, saudara atur dengan baik, dia percayakan hal yang lebih besar. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Hari ini sekali lagi ada jaminan firman Tuhan bagi setiap kita, yaitu jaminan pemeliharaan, jaminan kekayaan, jaminan berkat, dan jaminan menjadi berkat. Bagaimana kita memperoleh dan meraih jaminan-jaminan itu, saudara? Hiduplah benar dan hiduplah rajin. Jadilah anak-anak Tuhan yang rajin, lebih rajin dari semua orang. Dan hiduplah memanage semuanya dengan baik. Maka dengan demikian kita akan meraih jaminan-jaminan firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan, saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur kami telah merenungkan firman Tuhan, di mana firman-Mu menegaskan kepada kami bahwa ada jaminan-jaminan firman Tuhan yang Tuhan persiapkan bagi kami. Dan ada hal-hal yang harus kami lakukan yang menjadi bagian kami untuk kami mengalami jaminan firman Tuhan. Bapa yang baik, biarlah saat ini setiap anak-anak-Mu mengalami jaminan firman Tuhan, dan ajar mereka untuk melakukan bagian mereka. Ajar mereka untuk hidup benar, hidup rajin, dan hidup memanage semuanya dengan baik. Maka dengan demikian jaminan firman Tuhan akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Dan sebentar lagi hamba akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini, menopang mereka dalam doa. Berdoa buat pergumulan mereka, buat kegiatan mereka di sepanjang hari ini, buat aktivitas mereka, profesi mereka. Hamba akan mendukung mereka dalam doa. Tuhan tetap hadir di tengah kami. Dengar doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik,
kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka, mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik,
Berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan,
Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.